T. Harv Eker, dia adalah penulis buku bestseller New York Mega Bestseller yang menjelaskan, bukunya keren banget. Dia jelasin tentang gimana sih orang-orang paling kaya di muka bumi ini memiliki cara berpikirnya, gimana sih mereka kayak mendevelop apa yang ada di bawah sadarnya itu agar membantu mereka di dalam kehidupan nyata. Jadi basically kita udah sering dengar bahwa sadar mewakili 88% dari kehidupan kita, 12% sadar. Ada yang bilang juga alam sadar itu 1%, bawah sadar itu 99%. Good. Ini 5 hal yang saya pelajari dari buku ini. Yang pertama adalah orang-orang kaya percaya bahwa mereka yang menciptakan kehidupannya. They create their own life. Artinya apa? Mereka, misalnya Anda lahir di Jogja, terus kemudian Anda mau tinggal di Bali, atau tinggal di Jogja, atau tinggal di Jakarta, atau tinggal di Singapura, itu seharusnya adalah keputusan Anda. Tapi untuk lahir memang mungkin bukan keputusan Anda. Banyak hal yang sebenarnya bisa Anda putuskan, tapi Anda merasa itu semua adalah keputusan alam semesta, lingkungan, sosial, keluarga, dan segala macam, sehingga tiba-tiba hidup Anda seperti ini. Jadi kalau sebaliknya orang-orang miskin berpikir bahwa hidup terjadi terhadap saya. Jadi di sini kita belajar gimana kita ngelihat sesuatu itu kayak kita yang bisa ciptain loh. Kita mau bangun pagi, kita bisa kok bangun pagi. Kita mau sehat ya kita bisa olahraga, kita menjaga makanan, itu sebenarnya kita semua bisa nge-create hidup kita. Kalau kata Tony Robbins itu kan sebagian orang bilang life itu bukan yang what happen to you gitu, life happens to you, padahal life happens for you gitu ya, for you. Ini semua dibuat untuk kita, demi kita. Jadi kita itu tiba-tiba berubah banget bahwa ini tergantung kita mau apa, itu yang akan terjadi. Nah, untuk bisa membantu itu lebih enak, kita ada game bagus banget dari buku ini. Waktu baca buku ini saya langsung kayak yang tutup buku itu baru selesai di halaman keberapa saya lupa, langsung ngumpulin semua orang di kantor. Saat itu ada 80-an orang kalau nggak salah, langsung kita main game. Gamenya adalah 7 hari tidak boleh mengeluh. Jadi 7 hari berturut-turut tidak boleh mengeluh. Karena salah satu yang bikin orang nggak sukses adalah ngeluh, komplain. Seakan-akan semua masalah itu berat gitu. Padahal sebenarnya kalau kita nggak ngeluh aja, nggak ngeluh doang nih, itu udah kayak menyelesaikan separuh masalah menurut saya. Karena fokus kita udah ke solusinya. Nah, gamenya adalah 7 hari berturut-turut tidak mengeluh sekantor. Kalau dulu berpasang-pasangan sih, dua-dua. Kalau pasangannya selesai, ikut selesai. Ada yang selesainya sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang enggak. Karena setiap game ini adalah ketika kita gagal, ulangi hari pertama. Gagal, ulangi hari pertama. Ada juga kantor yang saya bikin kayak satu kantor 30-an orang, kalau ada gagal semuanya ulangi hari pertama. Kalau yang pertama tadi berpasang-pasangan. Ini keren banget hasilnya. Tiba-tiba satu kantor kayak nggak ada lagi yang bisa komplain, nggak ada yang bisa lagi ngeluh gitu. Bukan berarti komplain nggak boleh, tapi adalah nanti ada topiknya, fokus ke solusi bukan ke masalahnya. Nah di sini saya belajar banyak. Ketika kita udah nggak ngeluh, fokus kita cuma bisa ke solusi, fokus kita cuma bisa kayak apa yang kita mau, bukan apa yang kita nggak mau gitu. Banyak orang salah naruh di apa yang mereka nggak mau, bukan apa yang mereka mau. Jadi take away pertama dari sini adalah game tidak mengeluh. Game Pak bagus itu bagus, semuanya ada bagusnya lah. Kalau kita berpikir bagusnya apa, tapi kalau kita berpikir jeleknya, semua juga ada jeleknya. Jadi game tidak mengeluh selama 7 hari berturut-turut. Anda bisa mainkan satu keluarga di rumah atau satu kantor di kantor. Ketika dilakukan terus-menerus, itu akan tiba-tiba hasilnya beda banget. Ngeluh itu bukan cuma yang diomongin, raut muka ngeluh juga kita hitung sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip itu bisa, mukanya ngeluh nih, ulangi hari pertama. Jadi harus ada polisinya. Polisinya sebaiknya orang yang cukup punya otoritas dan dia cukup baik karakternya. Kalau karakter dia kurang baik juga susah untuk bikin game ini. Tapi kejujuran nomor 1. Kalau di Inspira kita sederhananya kalau nggak jujur sambar petir. Itu kayak ya udah, kalau kamu nggak takut sama Tuhan atau Allah gitu, mau apa lagi peraturan yang bisa bikin kamu ngikut kan gitu. Anyway, nomor 2, orang-orang kaya yang memiliki mindset orang-orang kaya ini mereka dengan percaya diri, pede aja untuk mempromosikan dirinya, menjual dirinya, menjual value-nya, nilai-nilainya, keahliannya kepada orang lain. Ini nggak ngomongin produk dulu ya, nggak ngomongin bisnis, nggak ngomongin jasa, dirinya
sebagai personal. Oh, aku jago loh marketing. Oh, aku jago loh programming, aku bisa ini, bisa itu. Nah, orang-orang itu kayak mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang capable. Jadi sebaliknya, orang-orang miskin biasanya mereka tidak percaya diri. Mereka kayak I don't feel like promoting myself gitu, kayak padahal kalau orang-orang yang kayak tadi I have the best service in town, come by gitu, kayak bener-bener kayak yang perbedaan di sudut pandang bahwa yang ini nggak mau jualan dirinya, yang ini kayak senang banget jualan tentang dirinya. Nah, jadi kenapa orang-orang yang belum sukses ini dia nggak mau jual diri gitu dalam tanda kutip? Karena mungkin mereka pernah ngalamin bahwa saat mereka jualan mereka ditolak, atau mereka pernah gagal, atau mereka pernah dihina, atau pernah direndahkan, atau pernah kayak nggak sesuai ekspektasi. Dan kejadian-kejadian itu mungkin nggak cuma sekali, bisa jadi berkali-kali. Tapi yang mereka lakukan bukannya belajar atau kayak memperbaiki diri sehingga lebih baik, tapi ya kayak udah aku nggak mau lagi jualan, oh, aku nggak pede lagi ngomong depan umum, oh aku nggak mau lagi jadi sales, oh aku nggak mau lagi misalnya bikin desain dan seterusnya. Nah, itu tiba-tiba nutup pintu-pintu rezeki karena kita nutup banyak hal yang sebenarnya kita masih bisa terus pelajari dan perbaiki. Good, itu poin nomor 2. Sekarang masuk ke poin nomor 3. Menariknya, rich people atau orang-orang kaya ini mereka ada receiver yang sangat-sangat jago. Sedangkan orang-orang miskin di sini disebutkan mereka adalah receiver yang buruk. Artinya apa? Receiver itu apa sih? Menerima. Jadi kayak kalau kita sepakatin dulu ngomongin being worthy menjadi kayak orang-orang yang dalam worthy itu apa ya? Worthy itu merasa berharga. Itu yes 100% saja subjektif, itu tergantung tiap orang. Tapi ini kita ngomongin kayak apakah Anda memiliki rasa percaya diri, self confidence, self esteem yang tinggi atau tidak. Orang-orang kaya ini punya self confidence dan self esteem yang tinggi. Mereka kayak let's say contoh ekstrimnya, Donald Trump itu dengan segala macam spek ini nggak ada yang bisa menyepakati bahwa dia adalah presiden material atau kayak dia cocok jadi presiden. Tapi dia punya tingkat percaya diri yang sangat tinggi bahwa wah aku iya cocok lah, aku layak lah jadi presiden gitu. Dan tahu-tahu tanpa terasa mungkin kayak 10 orang jadi ikutan percaya, 1000 orang, 1 juta, 10 juta, akhirnya dia jadi presiden Amerika beneran. Karena dia benar-benar memiliki, dia pede gitu. Jadi makanya ini ketika saya lihat banyak orang Indonesia juga sama, ketika dipuji misalnya, wah cantik gitu, kayak yang masa ngejek gitu. Itu kayak dia nggak dibilang cantik gitu, kalau dibilang jelek marah lagi gitu ya, kayak atau misalnya oh kamu kaya gitu, apa mau mantep mobilnya keren, oh enggak biasa aja. Itu kayak kita tuh ngenselin semua yang sebenarnya kita tuh layak untuk mendapatkan itu. Dan kita nggak ngomong flexing ya, kita lebih ngomong kayak ya bilang thank you gitu, makasih gitu, oh makasih gitu, alhamdulillah gitu, ya rezeki anak soleh kah gitu, atau diaminin gitu, itu kayak jauh lebih bagus. Kalau kita ngomong it's better to give than to receive, yes benar, kita give akan receive, tapi kita harus belajar juga cara receive ini. Kalau enggak, ini nanti masuk ke bawah sadar ngomongin duit juga sama. Ketika kita dapat duit banyak, kita ngerasa nggak worthy, biasanya duitnya akan hilang lagi, kepake buat banyak hal lah. Bisa, dan nggak semuanya boros konsumtif, bisa jadi ada nanti kebutuhan mendesak, urgent atau emergency, itu tiba-tiba kayak yang jadi PR tersendiri. Jadi kita harus nyediain wadah dulu sih bahwa kita memang layak untuk menjadi lebih baik dibanding yang sekarang, layak untuk menerima duit lebih banyak, layak untuk menerima pengetahuan lebih banyak. Itu dimulai dari self esteem, self confidence sebagai kita excellent receiver. Jadi kalau ada yang muji Anda, ada yang ngasih Anda sesuatu hal yang bagus, ya minimal banget komplimen lah dengan say simple thank you gitu, terima kasih gitu. Itu akan bikin Anda mulai belajar bahwa Anda memang layak kok untuk dapat itu. Atau misalnya kan kalau di Indonesia, atau bukan Indonesia lah, di banyak tempat di seluruh dunia juga sama, misalnya ada orang dipuji depan umum, itu kayak yang lain jadi iri gitu. Misalnya di kelas guru bilang, oh ini bagus nih dia, kayak dia nih belajar nilainya bagus, malah malu dia digituin gitu. Yang lain nganggap wah dia tuh anak emas gitu, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya kan jadi kayak lucu. Padahal ya memang karena dia bagus, ini guru lagi dalam konteks memuji, ya sudah thank you gitu kan. Jadi poin berikutnya tadi nomor 3 adalah
kita harus jadi excellent receiver. Berikutnya adalah poin nomor 4. Ini yang saya pelajari juga beberapa tahun lah, let's say 14-15 tahun yang lalu, bahwa orang-orang kaya memilih untuk kerja berdasarkan hasil, result. Jadi dia orang kaya itu maunya kerja itu dibayar berdasarkan hasil. Nah ini ada plus minusnya. Sebagian orang selalu ngeliat, berarti kalau nggak ada hasilnya nggak ada bayarannya dong. Yes, benar. Makanya orang-orang kaya biasanya akan nge-push dirinya untuk bisa menghasilkan atau bisa perform atau bisa mencapai result yang disepakati agar dia menghasilkan lebih banyak. Sedangkan orang miskin, mereka biasanya dibayar berdasarkan waktu mereka. Jadi kalau orang miskin misalnya kerja 8 jam, 5 hari seminggu, sebulan gaji sekian, dah gitu. Artinya tidak ada growth yang memungkinkan di level itu. Sedangkan kalau orang-orang kaya, mereka fokus banget untuk membangun sebuah aset ya, akumulasi. Apapun yang mereka lakukan itu bisa menghasilkan lebih ketika ini hasilnya lebih. Bisa jadi bangun bisnis, bisa jadi kalau kerja based on commission. Kalau aku menjual 1 juta, misalnya 10% komisinya 10 juta dong gajiku. Kalau aku bisa jualan 300 juta, berarti 30 juta. Jadi dia masih ada opsi untuk tumbuh lebih tinggi. Atau jadi bisa jadi stock option, sharing saham. Sekarang banyak banget startup bagi-bagi saham. Bahkan kemarin Gojek juga bagi saham ke, aku nggak tahu angkanya, mungkin 100.000 drivernya gitu. Atau profit sharing, kalau perusahaannya profitable atau bisnisnya atau projectnya profitable, dapat bagi hasil. Kenapa? Dia believe in himself, dia percaya kepada dirinya sendiri, dan dia kayak punya kemampuan untuk deliver, untuk mencapai goal itu, atau dia akan mencari cara gimana biar bisa deliver agar dia bisa mendapatkan result itu. Dan orang-orang seperti ini, there is no limit gak ada limitnya, unlimited, limitless untuk penghasilan dia. Tapi kalau yang nuker waktu dengan uang ya ada limitnya, yaitu waktu dia 24 jam sehari. Kalau dia bisa kerja 24 jam sehari, bisa nggak? Ya bisa, tapi 3 hari. Hari keempat stroke atau jantung gitu kan. Jadi game di sini adalah cari sesuatu pekerjaan yang kalau Anda kerjakan lebih baik, lebih rajin, lebih keren, hasilnya bisa lebih banyak. Good, itu nomor 4. Yang poin nomor 5 terakhir itu adalah biasanya ketika kita udah sering dengar, kamu mending punya uang banyak atau keluarga yang harmonis gitu. Atau kamu mending invest di tempat yang resikonya kecil tapi hasilnya kecil, atau resikonya gede hasilnya gede. Atau kalau mau nikah mending sama ini ceweknya cantik tapi agak bodoh, atau ini ceweknya pinter banget tapi nggak cantik gitu. Itu mindset orang-orang miskin. Kalau mindset orang-orang kaya, mereka bukan menggunakan kata atau, mereka menggunakan kata dan. Dan itu apa? Ya aku mau invest di tempat yang resikonya kecil, rewardnya gede gitu. Aku mau nikah sama cewek yang cantik dan pinter. Aku mau punya bisnis yang sukses dan keluarga yang harmonis gitu. Aku mau kerja dengan produktif dan badan yang sehat gitu. Dan jadi pilihannya bukan atau, itu dan. Saya belajar juga ini dari perusahaan-perusahaan multinasional yang gede. Kalau kita misalnya ngobrol sama teman-teman UKM itu banyak yang ini ada pilihan mas, dia orangnya baik, setia, loyal, tapi nggak begitu produktif. Tapi yang ini produktif banget, tapi kadang nyebelin gitu dan seterusnya. Kalau perusahaan-perusahaan multinasional itu bisa milih. Jadi aku mau karyawan yang umurnya 20 atau misalnya 25, lulusan S2, pinter, misalnya good looking, rajin gitu, pakai dan. Dan akhirnya muncul dapet orang kayak gitu karena dia benar-benar spesifik, aku mau ini dan ini. Nah, gamenya gimana? Kita belajar biar dan ini bisa terjadi. Ada nggak sih resiko investasi yang resikonya rendah tapi hasilnya tinggi? Ada kalau kita belajar dengan sangat detail. Contohnya misalnya Lo Keng Hong, disebut Warren Buffett-nya Indonesia. Dia tiap hari bisa baca buku banyak banget, atau majalah atau koran bisnis, ekonomi, saham dengan sangat detail. Laporan keuangan dia baca, semua buku Warren Buffett dia baca. Gamenya dia adalah menemukan perusahaan yang under value, atau istilahnya kalau kata Lo Keng Hong adalah beli Mercy dengan harga bajai atau harga Avanza. Jadi murah banget gitu kata Indra Kents. Jadi itu kayak
Karena dia naruh tadi pengembangan dirinya di situ sehingga dia bisa menemukan hal itu. Contoh, dapetin cewek yang cantik dan pintar. Berarti kan gimana kita jadi pribadi yang lebih bagus, gimana kita bisa memahami lawan jenis, attract mereka dan seterusnya. Misalnya tadi pekerjaan atau keluarga, gimana kita bangun pekerjaan atau bisnis yang ada sistemnya, ada atau pilotnya, mungkin ada timnya, ada orang yang bisa dipercaya menjalankan sehingga waktu kita nggak begitu habis di situ. Kita bisa belajar family mastery dan seterusnya sehingga dan ini bisa terjadi bukan pilihan. Atau banyak orang berpikir bahwa hidup itu pilihan, kalau kamu mau kaya ya waktumu dengan keluarga berkurang, kalau kamu mau waktu berkeluarga ya kamu nggak bisa kaya dan seterusnya. Itu mindset orang-orang miskin. Jadi kalau kita mau jadi orang-orang kaya pakai prinsip dan, kita bisa mendapatkan A dan B dan C dan D. Thank you.